namanya Muhammad Al-Fatih. Kemudian kita ditanya apa solusi yang fundamental yang mendasar untuk Al-Quds dan untuk membebaskan Palestina? Jawabannya tidak lain adalah khilafah, saudara. Khilafah adalah kewajiban. Dan yang mewajibkan ini bukan manusia. Yang mewajibkan adalah fardun min rabbikum. Yang mewajibkan tegaknya itu adalah Tuhan kalian, Tuhan yang menciptakan kalian. Khilafah adalah satu-satunya solusi bagi kaum muslimin di seluruh dunia. Patung apa itu? Bukan Pak Tani itu. Bersenjata. Ini patung melanggar undang-undang darurat tentang membawa senjata di depan umum. Bukan depan umum banget itu. Sobat Duta Islam TV, kenalkah antum dengan wajah-wajah Ustadz tadi? Mereka itu tokoh Hizbut Tahrir Indonesia setingkat presiden. Apa nama jabatannya? Berapa lama masing-masing mereka menjabat? Simak informasinya dalam video ini. Jangan lupa subscribe dulu channel Duta Islam kesayangan kita ini agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari tim dutaislam.com. Diakui atau tidak, Hizbut Tahrir disingkat dengan HT adalah partai politik Islam internasional yang bercita-cita mendirikan khilafah. Hizbut Tahrir telah memiliki wilayah dakwah di lebih dari 40 negara. Di setiap wilayah Amir Hizbut Tahrir yang disebut-sebut bernama Apo bin Khalil bin Ahmad bin Abdul Qadir Al-Khatib Abu Rostah atau yang kemudian disebut dengan Abu Rostah menunjuk seorang anggota yang layak jadi pemimpin tertinggi yang kemudian disebut dengan Mas'ulul Am, penanggung jawab umum, disingkat dengan MA atau Mu'tamad. Fungsi Mu'tamad adalah sebagai wakil resmi dari Amir Hizbut Tahrir di tiap wilayah. Jalur informasi dari dan kepada Amir Hizbut Tahrir hanya bisa dilakukan melalui Mu'tamad, sang presiden besar. Berikut ini adalah 5 tokoh penting Hizbut Tahrir yang dimasturkan atau dirahasiakan dari publik dan umat Islam Indonesia. Wahid. Tidak banyak yang tahu dan kenal dengan sosok Ustadz Ahmad Saifullah alias Abu Fuad. Bahkan anggota HTI pun tidak banyak yang kenal namanya. Padahal ia adalah muktamad HTI paling penting di masa Orde Baru yang menjabat pada tahun 1980-an hingga akhir 90-an. Dia merupakan mentor generasi pertama Hizbut Tahrir di Indonesia setelah Syekh Abdurrahman Al-Baghdadi. Abu Fuad merupakan tokoh kunci Hizbut Tahrir yang hidup sejak dulu sampai sekarang. Abu Fuad jarang mengisi atau menghadiri acara publik HTI. Fotonya sungguh susah dicari di internet. Sehari-hari Abu Fuad dikabarkan mengelola penerbitan buku pustaka Thoriqul Izzah yang beralamat di Taman Pagelaran Jalan Gabus nomor 19 Ciamas Bogor, Jawa Barat. Abu Fuad yang pernah menjadi penyunting buku terjemahan berjudul Strategi Dakwah Hizbut Tahrir merupakan marja, tokoh paling referensial Hizbut Tahrir di Indonesia. Generasi awal HTI sering bertemu dalam halaqah-halaqah yang dirintis olehnya. Abu Fuad juga merintis Tanzim Hizbut Tahrir di Indonesia pada akhir 80-an. Saat itu Abu Fuad leluasa berkeliling ke kampus-kampus yang ada di Bogor, Bandung, Jogja, Malang, Jember, dan Surabaya demi merekrut dan mengisi halaqah yang digelar HTI. Selain Abu Fuad, tokoh lain yang hidden adalah Suwarno alias Anwar Iman yang diketahui pernah menjadi Direktur Agrikultural Polsai Watch dan Ketua DPP HTI. Anwar Iman merupakan mufir maktub Hizbut Tahrir di Indonesia. Laki-laki asli Semarang yang kemudian pindah ke Bogor itu disebut-sebut memegang data-data internal penting HTI dari zaman Abu Fuad sampai Ustadz lagi pada sekitar tahun 2012. Kini jejaknya sulit ditemukan di internet karena banyak yang dihapus. Sementara itu, nama lain yang dirahasiakan dari publik adalah Tun Kelanajaya, orang yang menjadi penanggung jawab media Hizbut Tahrir internasional di Indonesia. Tim Duta Islam melacak beberapa penerbit buku yang terindikasi kuat bagian dari jaringan internal media HTI, antara lain Al-Azhar Press, Al-Azhar Press Zone, Pustaka Thoriqul Izzah, HTI Press, Fikrul Mustanir, Darul Falah, Irtikad, Khilafah Press, dan Wadi Press. اثنان
Sosok bernama Muhammad Al-Khattab ini tidak asing lagi di ruang publik. Di media, Al-Khattab sering menggunakan gelar Kiai Haji. Pemilik nama asli Muhammad Gatot Sabtono itu menggantikan posisi Ustadz Abu Fuad sebagai muktamad di awal tahun 2000 sampai pertengahan tahun 2004. Sayangnya, pada tahun 2008, Al-Khattab murtad keluar dari HTI dan memilih aktif di Forum Umat Islam sebagai sekretaris jenderal. FUI adalah kumpulan yang pernah membuat gaduh negeri ini karena sempat dituduh sebagai tokoh makar setelah aksi 212 tahun 2016 lalu. Dari tahun 2004 hingga 2008, Ustadz Al-Khattab jadi penanggung jawab Lajnah Fa'aliyah, lembaga HTI yang menangani tokoh-tokoh nasional, semacam lembaga think tank eksternal HTI. Setelah Khattab keluar dari HTI, Lajnah Fa'aliyah dipegang penuh oleh Ustadz Rahmat Kurnia dengan tambahan wewenang, yakni diperbolehkan berkomunikasi langsung dengan Amir Hizbut Tahrir yang sangat dirahasiakan itu. Kabar yang beredar, Gatot dicopot dari jabatannya sebagai ketua di HTI karena menerima demokrasi. Terbukti, tahun 2014 lalu ia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif melalui Partai Bulan Bintang dan akhirnya gagal. ثلاثة. Setelah Ustadz Gatot yang murtad dari HTI, jabatan muktamad selanjutnya dikendalikan oleh Ustadz Muhammad Maghfur Wahid alias Hafidz Abdur Rahman. Ustadz Hafidz cukup lama menjadi muktamad HTI, 6 tahun, mulai dari 2014 hingga tahun 2010. Pada tahun 2010, Lajnah Thalabun Nusrah, semacam lembaga pencari suaka, sudah mulai dibentuk HTI untuk menjalin hubungan gelap dengan militer. Penanggung jawab Lajnah Thalabun Nusrah juga memiliki kewenangan untuk berkomunikasi langsung dengan Amir Hizbut Tahrir, walaupun ia hanya mengenal Abu Rostah melalui sound suaranya saja. Akhukum wa sahibukum Ata ibn Khalil Abu Rostah Amiru Hizbut Tahrir. Pada tahun 2010 pula, perwakilan media resmi Hizbut Tahrir Internasional di Indonesia sudah dibentuk, dipegang langsung oleh Ustadz Tun Kelanajaya. Sekarang, Ustadz Hafidz lebih sibuk mengurusi ma'hadnya yang berpusat di Bogor, yakni Ma'had Syaraful Haramain. Sesekali, ia ikut turun ke jalan membantu Ikhwan HTI. Pernah pula ikut berorasi dalam demo menolak pemimpin kafir dan kriminalisasi ulama di Jakarta. 4. Ustadz Rahmat Kurnia dikenal sebagai seorang akademisi setengah lektor yang menjadi dosen di Institut Pertanian Bogor. Rahmat Kurnia sempat naik jabatan menjadi muktamad sementara pada tahun 2008. Ia menggantikan muktamad aktif Ustadz Hafidz Abdur Rahman yang kala itu menunaikan ibadah haji. 5. Setelah Hafidz Abdur Rahman dan Rahmat Kurnia, muktamad HTI dipegang oleh Ustadz Rahmat S. Labib pada tahun 2010 hingga tahun 2012. Ia ditunjuk langsung oleh Amir HTI sebagai pengganti Hafidz Abdur Rahman. Setelah tahun 2012 ini, dutaislam.com tidak mendapatkan sumber informasi internal yang valid tentang siapa yang menggantikan Ustadz Rahmat S. Labib sebagai Presiden Besar HTI. Nama-nama di atas kadang muncul di layar televisi nasional sebagai pendakwah atau pembicara. Sayangnya, mereka tidak lebih populer dari juru bicara HTI Ismail Yusanto atau kurcacinya semacam Felix Xiao. Demikian, semoga menjadi pencerahan bagi umat Islam seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.